kita hari ini yaitu sistem dispersi, di mana kita ingin mengetahui nilai derajat F. Nah, yang perlu kita siapkan yaitu peralatan. Di sini ada gelas ukur, kemudian ada beker gelas yang berisi aquades, kemudian sampelnya yaitu dry sirup amoksisilin sama cefadroxil. Nah, di mana yang pertama pasti kita melarutkan masing-masing dari sampel karena di sini bentuknya adalah dry sirup. Sediaan yang pertama itu kita tambahkan air matang atau mungkin aquades yang sudah dimasak sejumlah 50 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam sampel yang pertama yaitu amoksisilin. Kita buka tutupnya, lalu kita tuangkan sedikit demi sedikit air yang sudah masak. Kemudian kita tutup dulu, kita gocok. Oke, nah kalau sudah, kita tambahkan air matang sisa tadi. Kemudian kita tutup, kita gocok lagi agar homogen. Ini sudah homogen sediaan dry sirup amoksisilin. Kemudian sampel yang kedua yaitu cefadroxil, masih sama, kita tambahkan air matang sejumlah 50 ml. Lalu air yang 50 ml dimasukkan ke dalam sampel cefadroxil. Kita tutup, kita gocok dulu. Kemudian kita tutup, kita gocok lagi. Nah, ini sediaan dry sirup cefadroxil dan amoksisilin sudah siap kita gunakan untuk praktikum. Kemudian kita siapkan 2 tabung reaksi berukuran 10 ml. Nah, yang pertama kita masukkan sampel amoksisilin ke dalam gelas ukur 10 ml. Nah, ini sudah 10 ml sampel yang pertama. Kemudian sampel yang kedua, cefadroxil juga sama, kita masukkan ke dalam gelas ukur berukuran 10 ml sejumlah 10 ml. Kita gocok, kita buka dan kita masukkan sampel. Oke, kita
sudah punya dua sampel, yang pertama amox dan yang kedua adalah sefat. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu pertama kalian wajib mengamati organoleptis dari masing-masing sediaan. Kemudian yang kedua adalah mengukur berapa volume awal atau V0. Nah, sini untuk amox volume awalnya masih sama 10 mili, silakan dicatat sebagai V0. Kemudian sefat juga sama 10 mili. Nah, nanti kita tunggu waktu 1 jam kemudian, kita amati terjadi perubahan atau tidak dan kita ukur berapa volume terjadi pemisahan antara fase terdispersi dan fase pendispersinya. Oke. Setelah 1 jam kita amati lagi. Nah, kalau mengamati juga diberi senter ya, jadi kelihatan apakah terjadi proses pengendapan atau pemisahan belum. Nah, ini kita lihat. Ternyata setelah 1 jam masih sama ya untuk sampel amox. Kemudian sampel yang kedua, ini sefat. Nah, kita lihat yang tidak ada angkanya dulu. Nah, ini juga sama, masih sama seperti di awal tadi, berarti kita catat untuk 1 jam pertama yaitu volumenya 10 mili. Setelah 2 jam kita juga mengamati di sini sampel amoksisilin. Masih kita lihat dulu. Nah, ternyata tidak terjadi proses pemisahan, berarti volumenya masih sama yaitu 10 mili. Kemudian sampel yang kedua yaitu sefat. Nah, di sini juga masih sama, belum ada terjadi proses pemisahan. Jadi kita catat volumenya tetap 10 mili.